Janji dari Perjanjian Kekal bagian keempat, silsilah Yesus Kristus periode ketiga bagian ketiga, Zerubabel. Buku seri sejarah penebusan seri yang kelima menjelaskan tentang sejarah silsilah Yesus Kristus dari masa pembuangan ke Babel, yaitu masa kerajaan Yehuda hancur sampai kepada masa Yesus Kristus lahir. Di masa kehancuran Yehuda, Tuhan terus menjalankan sejarah penebusan dengan tidak terputus untuk mendatangkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat umat manusia. Jika kita mempelajari silsilah di periode ini, kita akan menerima penyelenggaraan sejarah penebusan Tuhan, baik untuk di zaman itu dan untuk di zaman kita semua hari ini. Hari ini kita akan lihat tokoh ketiga dalam silsilah Yesus Kristus fase yang ketiga ini, yaitu Zerubabel. Arti nama Zerubabel, lahir di Babel, keturunan Babel. Zerubabel lahir dan besar di Babel. Bapak Zerubabel menurut catatan di Matius 1 ayat 12 adalah Sealtiel. Tetapi bapak biologis Zerubabel adalah Pedaya. Pedaya adalah adik Sealtiel. Jadi secara biologis Zerubabel adalah keponakan Sealtiel. Bukan anak Sealtiel karena ayah biologis Zerubabel adalah Pedaya, adik Sealtiel. Tetapi di mata Tuhan, di mata firman, Zerubabel adalah anak Sealtiel. Karena Sealtiel mati tanpa punya anak, maka adiknya yaitu Pedaya melanjutkan garis keturunan bagi Sealtiel. Ini adalah hukum perkawinan untuk meneruskan garis keturunan agar tidak terputus. Poin pertama kita akan lihat, Zerubabel dijadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam pembangunan kembali Bait Suci. Saat itu Yehuda sudah hancur dan umat Israel sedang ditawan di Babel. Tapi Tuhan berjanji akan mengembalikan umat Israel yang ditawan di Babel ke Yehuda setelah 70 tahun masa penawanan Babel. Untuk menggenapi janji ini, di tahun 538 SM, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia, untuk mengizinkan umat Israel yang ditawan ini pulang ke negara mereka untuk tujuan membangun kembali Bait Suci. Saat itu Raja Kores berkuasa atas Babel, termasuk berkuasa atas wilayah Yehuda dan orang-orang Israel. Kores memberikan izin deklarasi ini di tahun 538 SM. Pemulangan ini terjadi dalam 3 gelombang. Pemulangan gelombang pertama terjadi di tahun berikutnya, yaitu di tahun 537 SM. Total umat Israel yang pulang dalam pemulangan gelombang pertama di tahun 537 SM ini adalah 49.897 orang yang terdiri dari jemaat 42.360 orang, budak 7.337 orang, penyanyi baik laki-laki dan perempuan 200 orang, pemimpin yaitu ada 11 orang, Zerubabel sebagai pemimpin utama. Jadi Alkitab menjelaskan orang-orang yang pulang pada gelombang pertama ini adalah orang-orang yang hatinya digerakkan Tuhan untuk pulang mendirikan rumah Allah di Yerusalem. Esra 1 ayat 5, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Mereka membangun Bait Suci dengan sukarela. Ini adalah wujud orang yang beriman dan bertindak. Kenapa? Jumlah orang-orang yang pulang dalam gelombang pertama ini tidak sampai 50.000 orang. Sedangkan pastinya orang-orang Israel yang ada di Babel ini jumlahnya jauh melebihi 50.000 orang. Kenapa ada begitu banyak orang yang tidak mau pulang? Karena tidak punya iman. Jika tidak punya iman yang kuat, maka orang Israel yang sedang ada di Babel tersebut tidak akan mau pulang kembali ke Yerusalem. Karena keadaannya saat itu Yerusalem sudah menjadi reruntuhan. Jadi kalau mau pulang kembali ke Yerusalem, orang-orang Israel tersebut harus meninggalkan atau membuang usaha, pekerjaan, sumber pendapatan,
rumah yang selama ini sudah diusahakan dan dibangun di Babel. Tapi orang yang beriman adalah orang yang memprioritaskan pekerjaan Tuhan, mengikuti firman Tuhan, apapun itu walaupun harus berkorban sekalipun. Untuk melakukan dan taat firman Tuhan, diperlukan pengorbanan atas segala hak dirinya, pengorbanan atas keuntungan pribadi. Contoh, Abraham yang dipanggil Tuhan untuk meninggalkan segala-galanya, kampung halamannya, rumahnya, ladangnya, pekerjaan, usaha, sanak saudara, keluarga yang terdekat sekalipun demi mengikuti perintah Tuhan. Ini semua ditinggalkan Abraham. Sama halnya kepada Zerubabel yang dipanggil Tuhan untuk memimpin pemulangan ke Yerusalem dan pembangunan Bait Suci. Tuhan menganugerahkan Zerubabel kekuatan, kemampuan rohani untuk memimpin orang-orang beriman. Akhirnya pembangunan Bait Suci dimulai di tanggal 2 bulan 2 tahun 536 SM. Esra 3 ayat 8. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Nama pertama yang muncul adalah Zerubabel bin Sealtiel. Tidak lama musuh-musuh mengganggu pembangunan Bait Suci, datang untuk bertemu pemimpin-pemimpin Israel, dan nama yang paling pertama muncul adalah Zerubabel. Esra 4 ayat 1 sampai 2a. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun Bait Suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka. Melalui ayat-ayat ini kita bisa tahu bahwa seorang yang memimpin mulai dari pemulangan dari Babel ke Yerusalem, memimpin seluruh proses persiapan pembangunan Bait Suci. Melalui ayat-ayat ini kita bisa tahu seorang yang memimpin mulai dari pemulangan dari Babel ke Yerusalem, yang memimpin seluruh proses persiapan pembangunan Bait Suci sampai kepada pembangunan Bait Suci, ini adalah Zerubabel. Zerubabel bekerja sebagai pemimpin umat Tuhan yang dituntun firman Tuhan. Zerubabel adalah gambaran dari pemimpin sejati yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan rakyat dengan setia tanpa berubah. Poin kedua, kita akan lihat Zerubabel adalah pemimpin yang memulai kembali pembangunan Bait Suci yang terhenti dan menyempurnakannya. Di tahun pembangunan Bait Suci dimulai, yaitu di tahun 536 SM, pekerjaan pembangunan Bait Suci terhenti di tahun itu juga karena musuh-musuh melawan, sehingga menyebabkan pembangunan terhenti selama 16 tahun. Setelah 16 tahun terhenti, yaitu di tahun 520 SM, Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai dan Nabi Zakaria untuk memulai kembali pembangunan Bait Suci. Orang yang memulai kembali pembangunan Bait Suci yang terhenti ini adalah Zerubabel. Esra 5 ayat 2. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tuhan menegur melalui Nabi Hagai di Hagai 1 ayat 4, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Karena umat Tuhan menelantarkan Bait Suci Tuhan, ada 10 hal yang terjadi kepada mereka. Jadi akibat menelantarkan Bait Suci, dikatakan yang pertama, mereka menabur banyak tapi membawa hasil sedikit. Yang kedua, mereka makan tapi tidak sampai kenyang. Yang ketiga, minum tapi tidak sampai puas. Yang keempat, berpakaian tapi badan tidak sampai panas. Yang kelima, bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Yang keenam, mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Yang ketujuh, hasil yang dibawa ke rumah dihembuskan Tuhan. Yang kedelapan, langit menahan embunnya. Yang kesembilan, bumi menahan hasilnya. Yang kesepuluh, kekeringan datang ke atas negeri, gunung-gunung, gandum, anggur, minyak, segala yang dihasilkan tanah
manusia, hewan, dan segala hasil usaha. Ini semua terjadi karena tidak membangun bait suci, karena tidak peduli dengan bait suci, dan hanya sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Respon umat Israel yang mendengar firman teguran ini, Hagai 1 ayat 12, lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dikatakan mereka mendengarkan. Kata mendengarkan bahasa Ibraninya syama, yang artinya mendengarkan dengan penuh perhatian untuk dilakukan. Jadi mulai dari Zerubabel dan seluruh rakyat mereka bertobat. Tanpa kita sadari kehidupan kita adalah kehidupan yang memikirkan diri kita sendiri daripada Tuhan. Ini adalah kehidupan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ini adalah dosa yang mendatangkan banyak hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian untuk dilakukan. Yang kedua, kita harus bertobat. Maka masalah-masalah yang sama sekali tidak kunjung selesai akan Tuhan selesaikan. Tuhan menggerakkan hati Zerubabel, Bupati Yehuda, Yosua, imam besar, dan umat Tuhan sehingga mereka membangun kembali rumah Tuhan. Hagai 1 ayat 14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Jadi katakan semangat di sini bahasa Ibraninya adalah ruah ur yang artinya menggerakkan dan membangunkan roh. Tuhan telah membangunkan roh Zerubabel dan kawan-kawan sehingga mereka mengerjakan pembangunan bait suci secara besar-besaran. Pembangunan bait suci bisa berlanjut karena Tuhan membangunkan roh. Firman Tuhan melalui Nabi Hagai yang menegur dan memberi perintah untuk membangun kembali bait suci yang terhenti ini disampaikan pada tanggal 1 bulan 6 tahun kedua Raja Darius. Pembangunan kembali dilaksanakan tanggal 24 bulan 6 tahun kedua Raja Darius. Artinya 23 hari setelah firman disampaikan, pembangunan bait suci kembali dimulai. Kalau kita perhatikan di Alkitab, bulan ke-6 adalah bulan yang paling sibuk karena umat Tuhan harus mempersiapkan seperti Hari Raya Sangkakala, Hari Raya Pendamaian Agung, Hari Raya Pondok Daun yang akan dirayakan di bulan ke-7 tapi harus dipersiapkan di bulan ke-6. Di tengah kesibukan yang luar biasa ini, mereka dengan secepat-cepatnya mempersiapkan pembangunan selama 23 hari dan mulai membangun. Ini mengajarkan kita untuk menggenapi firman Tuhan, kita harus segera, kita harus sangat rajin dan kerja keras. Akhirnya pembangunan bait suci selesai pada tanggal 3 bulan 12 tahun ke-6 Raja Darius, yaitu tahun 516 SM. Totalnya 4 tahun lebih dari dimulainya pembangunan kembali bait suci ini di tahun 520 SM. Lalu bait suci ini dipersembahkan kepada Tuhan. Diadakanlah ibadah pentabisan bait suci dengan mempersembahkan 100 lembu jantan, 200 domba jantan, 400 anak domba, 12 kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk seluruh Israel. Tuhan menyebut Zerubabel sebagai hambaku dan cincin meterai Tuhan. Hagai 2 ayat 24. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Arti dari cincin meterai adalah benda yang menggantikan sang pemilik. Dan sang pemilik selalu membawanya kemanapun ia pergi. Jadi maksud Zerubabel dijadikan cincin meterai adalah Tuhan berjanji selalu menyertai Zerubabel terus-menerus sampai akhir. Jadi firman ini disampaikan pada tanggal 24 bulan 9 tahun 520 SM saat pembangunan kembali bait suci dimulai, yaitu 3 bulan setelah dimulainya kembali pembangunan bait suci. Alasan Tuhan menyertai Zerubabel karena
Zerubabel ditugaskan untuk memimpin dalam pekerjaan Tuhan membangun bait suci. Tuhan menyertai orang-orang yang mengerjakan pekerjaannya. Tuhan juga berfirman melalui Nabi Zakaria bahwa pembangunan bait suci akan digenapi bukan dengan kekuatan manusia melainkan dengan pekerjaan Roh Tuhan pada tanggal 24 bulan 11 tahun 520 SM, yaitu 5 bulan setelah dimulainya kembali pembangunan bait suci. Pembangunan bait suci digenapi bukan dengan kekuatan manusia, melainkan diselesaikan sepenuhnya hanya dengan pekerjaan Roh Kudus Allah. Peristiwa ini adalah bayangan dan nubuatan tentang pekerjaan Roh Kudus di hari akhir. Jadi melalui peristiwa ini kita bisa belajar seperti apakah pekerjaan Roh Kudus, yaitu Tuhan menjadikan hambanya sebagai meterainya untuk membangun bait suci. Tuhan menjadikan hambanya sebagai pekerja utama sejarah penebusan untuk menyelesaikan kerajaan Allah.